Satu, dua setengah. Satu, dua, ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Pak Komadi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita mengikuti belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu minta. Sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa mulai. Terima kasih Mas. Oke, hari ini siapa yang dikasih dengan Nihil, Pak. Iya, kenapa? Saja ya. Nihil. Bapak panggil satu-satu saja ya. Baik, Pak. Mas Adnan, Hadir Pak. Mas Lukman, Alhamdulillah hadir Pak. Mas Andi, Alhamdulillah hadir Pak. Baihan, hadir Pak. Oke, itu semua yang hadir. Yang saya nggak dipanggil semua. Pada Jasmine, semua. Mbak Jasmine. Hadir, Pak, hadir. Mbak Yeni. Alhamdulillah hadir. Oke. Itu semua ya. Ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai teorema sisa polinomial. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari apa itu teorema polinomial dan juga membaginya menjadi menggunakan metode bersusun atau porogapit, gitu ya. Tahu yang pada kapit, Pak? Susu nggak tahu ya. Kalau kapit dibaca. Jadi nanti juga akan menentukan bagaimana sisa dari pembagian polinomial itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara sisa pembagian polinomial dan fungsi dan nilai fungsi polinomial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan sisa pembagian polinomial menggunakan teorema sisa dengan tepat. Oke, misalkan ini ada suatu polinomial, ya. Polinomial 3x pangkat 4 minus 7x minus 20 dibagi oleh x plus 2. Nah, dimana kalau kemarin kalian menggunakan metode apa untuk Porogapit. menggunakan Porogapit. porogapit, gitu ya. Aduh, Pak. Itu Pak, LKPD jangan di situ. Oh ya. Jangan dipegang itu. Nah, kemarin masih ingat kan cara membagi polinomial menggunakan metode hasil bagi menggunakan metode porogapit. Bisa. Nah, yang di atas ini merupakan hasil bagi dari Dari polinomial oleh porogapitnya. ya, Dari pembagi. pembagi. Sedangkan di bawah ini adalah sisa dari Sisa pembagian. yang Gitu ya. yang nggak bisa dibagi lagi kan, Pak? Ya. Masih ingat ya anak-anak. Yang nggak bisa, Pak. Nah, dari penyelesaian menggunakan metode bersusun ini, apakah anak-anak apa ya membutuhkan apa ya waktu yang cukup lama ketika Harus satu-satu. kenapa lama? Harus Karena satu-satu dibagi. harus satu-satu ya, Iya. dan juga harus menyesuaikan dari x-nya pangkat berapa gitu ya. Iya. Semakin besar nilai x-nya semakin panjang. Nah, kira-kira ada nggak sih cara yang untuk menentukan sisa pembagian tanpa menggunakan si pembagian pembagian bersusun tersebut? Ada tapi kita nggak tahu. Ya belum tahu. Oke, kita cari tahu ya. Baik, Pak. Oke, nanti kita akan melakukan eksplorasi dan nanti akan dibentuk menjadi 4 tim. Nanti akan menggunakan LKPD ya. Iya, Pak. Akan eksplorasi bagaimana cara untuk menentukan sisa pembagian polinomial tanpa menggunakan Nggak sopan sama Pak. Kok nggak sopan sama Oke, silakan dibaca untuk petunjuknya dan juga diisi identitasnya ya. Jangan sampai lupa.
Baik, Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Baik, Pak. Bu Andi kita mulai Ibu. Pak ini bingung Pak. Sekarang satu gimana? Iya. Pak, bisa, Pak. Ya, terus. Pak. Pak, ini dari dua, Pak. 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 Pak yang nomor 2 gimana sih Pak? Siap-siap. Bisa Pak. Ya. Ini caranya gimana, Pak? Yang kemarin Cara tersebut. Oh, ini hitung menilainya. Oh, terus ini dimasuk-masukkan gitu, Pak. Oh ya, makasih, Pak. Gimana Mas? Pak, ini Pak, ini Pak, berarti Pak. Gimana, sudah selesai anak-anak? Sudah. Kita bahas bersama-sama ya. Iya, Pak. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan diskusinya. Dari yang awal, Pak. Dari kelompok 1. Yang ini, Pak. Oh iya. Ini, Pak. Aman aja. Yang soal nomor 1, polinomial fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1 dibagi oleh x min 2. Itu sisa pembagiannya 3. Kelompok kita menggunakan sisa pembagian cara bersusun. Gimana yang lain? Apakah hasil sisa pembagiannya sama? Yang 1A ini? Bersusun. Bersusun. Hasilnya berapa? 3. Terus yang mensubstitusikan itu F2 berarti 2 di dalam kurung 2 kuadrat min 3 dalam kurung 2 ditambah
1. 2 dikali 4 min 6 plus 1. 2 kali 4 8 min 6 plus 1 7. F2 nya jadinya 8 min 7. 8 min 1. Oh 8 min 6 2 tambah 1 3. 3 Pak hasilnya Pak. Gimana yang lain? Apakah sama? Sama. Sama. Oke, yang lanjut yang nomor 2. Yang kedua hasilnya sisanya itu 0. Sisanya 0 apakah sama? Ada yang berbeda? Yang menggunakan cara bersusun itu hasil sisanya berapa? 0 juga. 0 kan ya? Nah, sedangkan untuk yang substitusi coba Yang substitusi juga sama 0 Pak. juga sama. Iya. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Jasmine. Ya, sama-sama Pak. Untuk selanjutnya yang eksplorasi menganalisis itu antara hubungan dari apa yang sudah teman-teman anak-anak kumpulkan tadi. Silakan untuk kelompoknya Mas Rehan. Oke, untuk yang soal nomor 1, coba amati dan bandingkan hasil dari sisa pembagian cara bersusun dengan nilai hasil substitusi yang diperoleh. Yang pertama cara bersusun, sisanya itu 3, kemudian cara substitusi juga 3, hasilnya itu sama. Kemudian cara bersusun itu sisanya, yang kedua itu sisanya 0 dan cara substitusi juga sama dengan 0, sisanya sama. Kemudian apa pola yang dapat kalian temukan setelah membandingkan hasil sisa pembagian cara bersusun dengan nilai hasil substitusi pada aktivitas sebelumnya? Pada yang ditentukan yaitu ternyata sisa pembagian dengan cara bersusun yang dibagi oleh X kurangi A sama dengan nilai FA. Begitu pula sebaliknya, sisa pembagian cara bersusun yang dibagi oleh X plus A sama dengan hasil F min A. Oke, terima kasih Mas Rehan. Sama Pak. Oke, jadi nanti setelah itu analisis hasilnya menyimpulkan apa anak-anak? Sama. Kalau Artinya bahwa terdapat hubungan kan antara Iya. bagaimana cara mencari sisa pembagian menggunakan metode bersusun dan Iya. juga mensubstitusikan nilai FA. nilai X pada pembagian. Itu untuk kasus yang pembaginya itu X minus A, Ya. ya kan? Ya. Kalau X plus A jadinya min. Ya, F min A. sudah paham. Nah, ini ya yang disebut sebagai suatu teorema sisa polinomial. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini untuk mencari tahu sisa pembagiannya tanpa menggunakan metode substitusi. Susun gitu. Sudah jelas, anak-anak? Jelas Pak. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke latihan soal? Sudah sangat jelas. Oke, silakan kita latihan soal ya anak-anak. Gimana Pak? Bapak beri waktu 2 menit. Olimpiade. Jadi nanti kalian disuruh untuk menentukan nilai A-nya dari polinomial ini. Langsung substitusi aja lah, boleh kan Pak? Boleh. Karena tadi kan sudah ditanya. Oh iya. Oke. Ya itu sekali A-nya. 12 ditambah 2A, 12 tambah 12, 18 tambah 2A sama dengan 4, 14 tambah 2A adalah 4. Berarti 2A sama dengan 14 bagi 2 betul. Udah Pak.
Sudah, saya min 7. Yang oke. Min 7. Min 7. Dia 9 sendiri. 9 ini Pak. 9 kita. Rehan belum selesai. Rehan belum selesai Pak. Ini pada belum selesai. Berarti kita bantu sama-sama aja ya. Ya. 6. Misalkan nih dari soal Bapak kata diketahui. Pak Satpam tinggal Ya. bilang bel. Oke, siap. Baik, Mbak. Oke, diketahui polinomial PF itu 2x pangkat 4 minus 5x pangkat 2 plus AX plus 6. Nah, apabila diketahui sisa polinomial pembagian polinomial itu adalah 4 dari pembaginya adalah x minus 2. Nah, ini cari untuk menentukan n-nya. Nah, menggunakan rumus tadi yang teorema substitusi gitu. Jadi kita bisa ubah x minus 2 itu menjadi f2. Begitu ya? Menjadi x-nya adalah 2 karena ini x-nya ditambahkan kedua ruas dengan plus 2. Oke. Lalu substitusikan nilai x sama dengan 2 ke polinomialnya. Dihasilkan 2x sama dengan minus 15 sehingga nanti nilainya adalah minus 7. Jadi tadi siapa yang sudah betul jawabannya? Saya. Dan yang belum betul itu hanya kurang teliti. Bapak yang bisa bisa. Tadi itu belum dimasukkan 4-nya itu Pak. Isinya 2 atas 18 terus jawabannya 9. Nah, jadi harus dimasukkan ya Mbak. Iya, kurang Nilainya adalah 4. Oke, pembelajarannya sudah selesai hari ini. Dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita simpulkan bersama-sama? Ya. Iya. Pak, itu berarti teorema sisa itu hanya berlaku untuk membaginya x min a atau x plus a aja. Kalau misalkan bentuknya yang lain berlaku enggak? Bisa Mbak, bisa karena itu teorema sisa itu dari penjabarannya. Misalkan dari nilai Itu Pak penghapusnya di situ. Pak tadi ada kelas bilang cek saya katanya jalannya masih 3 meter. misalkan nih ada suatu pembaginya adalah AX plus B begitu ya. Misalkan pembaginya AX plus B. Nah, kita bisa mengoperasikan menjadi AX kedua ruas ditambah minuskan B menjadi minus B sehingga X-nya adalah minus B per A. Gitu. Gimana Mbak Bila? Paham begini anak-anak? Paham. Nah, ini untuk kasus yang pembaginya adalah AX plus B. Oh, berarti tinggal jadiin x sama dengan. Ya, betul. Gitu. Oh, meskipun itu nanti bentuknya kuadrat juga tetap x sama dengan. Iya, nanti ada rumus lagi yang apa ya, yang juga pembaginya bentuk kuadrat. Oh. Jelas Mbak? Nah, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Oke, hari ini kita belajar mengenai apa anak? Teorema sisa. Apa itu teorema sisa? Teorema sisa. Menentukan sisa pembagi polinomial melalui substitusi dari pembaginya. Jadi nilainya sama ya Mbak? Iya. Oke, sebelum Bapak akhiri ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau dirasa cukup, Bapak akhiri saja ya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.